Trust me, darling. Trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. All my dreams never mean one thing, just happiness lie in a diamond ring. Oh, I've been asking for problems, problems. Ooh, I wage my war on the world inside. I take my gun to the enemy side. Oh, I've been asking for problems, problems. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. I can't breathe, I can't be, I can't be what you want me to be. Believe me, this one time, believe me. I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. And now you know you're free to go. Believe me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizia Tala Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. NIM saya 1815197. Nah, di sini saya kedatangan tamu. Saya langsung mengunjungi kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk menindaklanjuti bagaimana pengembangan atau pendapat dari sosok narasumber saya tentang adanya COVID atau new normal ini. Nah, langsung saja kita bergabung langsung bersama narasumber hebat kita dari kantor Dinas Sos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Ibu Tari Dwi Sundari Khairanita. Selamat pagi, Ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Dizi. Iya. Kalau boleh tahu di menjabat Dinsos P3 AKB ini sebagai apa, Bu? Kalau saya di sini dari Dinsos P3 AKB sebagai bidang pemberdayaan keluarga dan remaja. Jadi di sini tugas saya bareng anak-anak genre juga nih, Pak Rizi. Terus ada juga anak forum anak. Jadi di sini kami merangkul para remaja untuk bisa memberdayakan dirinya untuk dalam berkeluarga ke depannya. Terima kasih Ibu udah diberi kesempatan untuk saya mampir ke kantor Ibu untuk nanya sedikit gimana sih adanya COVID ini, ada new normal ini atau sekolah daring bagi anak-anaknya, Bu ya. Nah,
Iya, jadi kalau di Kabupaten Sanggau ini kebetulan kemarin baru dapat berita lagi ya Farizi bahwa ternyata ada 9 pasien baru nih yang terkena COVID karena hasil tesnya 2 kali positif. Jadi semakin hari makin new normal ini pasiennya makin banyak, bukannya berkurang. Tetapi dengan adanya new normal bukan berarti kita semena-mena gitu kan. Betul. Khususnya di kantor-kantor juga kita menerapkan untuk social distancing, Betul. kemudian penggunaan masker, kemudian sebelum masuk kantor kita tetap ngecek suhu Betul. para pekerja. Setelah itu ada disediakan tempat untuk cuci tangan. Jadi untuk anak-anak juga sampai saat ini belum ada yang masuk sekolah. Karena kebetulan juga kan kalau untuk anak sekolah masih lagi libur semester Oh, iya, ya. betul. Dan banyak yang lagi ini nih tahun ajaran baru. Nah, jadi untuk anak-anak pun sebenarnya diterapkan juga sistem pendaftaran online. Jadi kita menghindari jarak. Paling daftar ulangnya aja yang langsung ke sekolah itu pun kita menerapkan social distancing. Itu Oke, sih Pak Riki. betul. Nah, udah ada yang COVID, udah ada yang normal. Gimana sih menurut Ibu adanya atau diterapkannya siswa Kabupaten Sanggau? Ini berhubung sama Ibu nih tentang remaja nih. Pandangan Ibu adanya sekolah online atau daring bagi siswa di Kabupaten Sanggau. Pendapat Ibu gimana? Ya, jadi kalau masalah sekolah online atau daring ini pasti ada plus minusnya. Kalau masalah plusnya, otomatis kita menekan untuk penularan COVID ini, corona menjadi luas. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang mungkin ketika dia bersekolah belum bisa menjaga jarak, apalagi kayak anak TK, SD itu ya belum bisa kita tahan-tahan kan, otomatis jaga jaraknya belum bisa diterapkan. Tetapi negatifnya ini tetap ada nih, salah satunya pembelajaran jadi tidak seefektif dan seefisien saat offline. Kemudian materi anak-anak juga terhambat karena tidak semua Farizi betul. punya internet di Betul. kampungnya kan, balik kampung punya smartphone ini. Jadi terkendala juga sih, banyak juga siswa yang tidak mengumpulkan tugasnya, entah itu terkendala jaringan, entah karena dia bekerja, itu jadi menyulitkan para guru juga. Cuma satu sisi kita lihat base-nya juga, kita mengadakan sekolah daring ini demi menekan corona ini, karena segala sesuatu itu pasti berdasarkan dari kesehatan individunya. Betul. Oke. Jadi kesehatan individu harus dijaga ya Bu ya, tetap Betul social sekali. distancing di rumah aja gitu. Iya, betul. Agar peningkatan corona ini atau COVID-19 ini tidak melunjak tinggi gitu Iya, ya. benar. Yang awalnya Cina peringkat pertama, nah sekarang Indonesia malah menduduki peringkat teratas ya buat 3 besar istilahnya untuk di Iya. dunia Bu ya. Malah Cina yang awalnya 1 malah turun ya Bu ya. Nah, makanya sayang sekali kita ini kan negara berpulau ya. Banyak sekali luas sekali negara kita. Jadi itulah yang harus diterapkan pemerintah, mendukung program-program pemerintah. Oke, selanjutnya Ibu, pasti saja dampak negatif adanya corona ini. Menurut Ibu, sebelum dampak negatif, apakah adanya dampak positif dari sisinya corona ini? Kalau dibandingkan ya antara negatif dan positifnya, ya pasti kita tahu segala aspek ekonomi dan lain-lain itu pasti berdampak di negatif. Iya. Cuma positifnya juga pasti ada Farizi. iya, Bu. Kita sekeluarga jadi lebih sering kumpul. Wah, Kemudian anak-anak juga pada balik kampung ke rumah, jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian lebih produktif memanfaatkan waktu memang full time sama keluarga yang dulu itu jarang banget mendapatkan waktu bareng tunggu libur semester. Nah, kalau sekarang kan karena corona ini jadi lebih banyak hal yang dilakukan bersama keluarga. Jadi menyadarkan kita bahwa waktu itu nggak bisa diulang, apalagi bersama keluarga yang nantinya mungkin bakal jauh, tapi dari sinilah kita dieratkan dan diajak untuk mengerti bahwa hikmahnya juga ada loh corona ini, bukan hanya Oke, negatifnya. siap. Nah, oke, terima kasih Ibu. Nah, oke. Tadi kan udah dijelaskan bagaimana program-program atau sekolah-sekolah yang udah melaksanakan kuliah atau sekolah online atau daring atau secara virtual. Nah, nih Ibu sebagai Dinsos P3 AKB atau program perlindungan anak keluarga berencana atau yang membahas tentang remaja Kabupaten Sanggau, apakah ada tindak lanjut nih program-program Ibu untuk menciptakan remaja-remaja berkualitas dalam situasi saat ini? Nah baik, jadi dalam keadaan corona seperti ini, otomatis semua kegiatan pasti serba virtual. Oh, iya, betul. Apalagi anak-anak ya, nggak mungkin kita paksa untuk berkumpul. Jadi kebetulan nih di Genre dan Forum Anak ini mereka memiliki program kerja yang dilakukan secara virtual. Yang pertama itu kemarin dan saat ini juga sedang berlangsung untuk kegiatan pemilihan Duta Genre se-14 kabupaten kota di Kalimantan Barat secara virtual. Jadi peserta tidak diwajibkan untuk datang Farizi. Wow. Jadi cuma melalui telepon, melalui Google Meet dan WhatsApp group. Jadi itu untuk genrenya. Kemudian yang kedua ini untuk forum anaknya, karena ini hampir mendekati untuk memperingati Hari Anak Nasional. Jadi kami mengadakan lomba itu melukis dan mewarnai untuk tingkat SD dan TK.
Jadi ada kategori umurnya. Jadi dengan cara mengirim foto hasil gambar dan warna seseorang anak itu ke Instagram dan tag ke forum anak. Wow. Jadi secara virtual juga bisa produktif gitu Betul, loh Pak Rizie. di rumah aja gitu. Ya, betul. Betul. Jadi tidak menghalangi untuk kreativitas anak muda dan anak-anak itu untuk tetap berkarya lah walaupun dalam masa pandemi ini. Oke, berarti sistemnya kayak semua sistem online. Yang Iya. penting kita juga menerapkan program-program pemerintah juga agar terjaga dengan lancar ya. Iya. Oke, soalnya pasti kita ibu sebagai orang tua ya dan memiliki anak. Menurut ibu peran ibu nih sebagai orang tua saat di rumah adanya COVID ini apa sih bu? Kalau peran saya sebagai orang tua di rumah, otomatis saya kan juga sebagai ibu rumah tangga, kemudian ibu pekerja juga. Jadi peran saya ya sama seperti ibu-ibu lainnya, memasak, kemudian ngurusin anak, lalu lebih banyak berkebun gitu kan. Tapi satu sisi ketika sudah bekerja di kantor, saya juga tetap menjaga jarak dengan anak saya. Ketika Oh, saya iya. pulang Betul. dari kantor ke rumah, saya tetap mandi dulu, cuci tangan, bersihkan diri, pastikan diri saya steril karena saya dari luar kan. Nah di kantor juga saya tetap memaksimalkan diri untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai program pemerintah. Jadi urusan kantor jalan, di rumah bareng anak-anak dengan suami juga lancar. Oke, nah terakhir nih bu, sekarang kan tadi peran orang tua nih di rumah. Nah sekarang menurut ibu peran guru nih di sekolah atau secara virtual untuk menerapkan program-program dari sekolah atau dari program kelas atau program cara sistem mengajarnya itu gimana menurut ibu peran seorang guru nih Iya. untuk anaknya sendiri atau anak didiknya? Kebetulan nih anak saya juga ada yang udah kuliah dan kebetulan ada juga yang masih SMP. Oh, SMP. Jadi ketika saya melihat anak saya sibuk sekali dengan kuliah online-nya, saya jadi sadar betapa pesatnya pengaruh internet di zaman sekarang Pak Rizie. Jadi selama ini anak saya itu ketika UAS, UTS, kemudian kuliah biasa mereka menggunakan sistem G-Form, kemudian ada Google Meet tatap muka dengan dosennya bersama satu kelas. Ternyata ya walaupun berjarak seperti ini, peran dosen dan guru itu sangat berpengaruh karena kalau nggak diadakan secara virtual, bagaimana ilmu anak-anak akan masuk? Kalaupun kita maksakan untuk bertemu, itu belum dibolehkan oleh pemerintah kan. Jadi ngelihat anak saya yang SMP juga dapat tugas yang udah diatur sedemikian rupa, kemudian dia mengerjakan, kemudian saat hari pengumpulan mereka baru perwakilan untuk datang ke sekolah mengumpulkan tugasnya. Jadi peran guru ini sangat luar biasa ya karena mereka juga harus beradaptasi dengan teknologi, mengikuti zaman. Itu menurut saya nggak mudah dan apalagi belum tentu semua guru atau semua mahasiswa dan muridnya itu punya internetnya lancar ya Pak Rizie. Oh, betul, Jadi betul. dia harus bisa memaklumi murid-muridnya dan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya salut sih sama guru-guru Wes, sekarang. iya betul juga ya. Dalam kondisi apapun tetap mengajar anak-anaknya Iya, bu ya. benar sekali. Tidak pilih kasih maupun corona atau tetap menebarkan ilmu-ilmu bagi anak didiknya semua agar anak didik di Kabupaten Sanggau ini pintar-pintar semua Iya, gitu ya bu benar ya. sekali, Oke. Pak. Terima kasih Ibu udah diberi kesempatan untuk mampir ke kantor Ibu. Iya, Semoga terima kasih kita diberi juga. lindungan ya. Yang penting udah Amin. aktivitas new normal, tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke semuanya, inilah pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan dan sehat terus di rumahnya, social distancing, physical distancing, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mau jalan-jalan mengitari Kabupaten Sanggau, melihat situasi gimana sih adanya COVID atau new normal ini di Kabupaten Sanggau. Apakah kembali seperti semula, apakah makin sepi, apakah makin ramai. Nah, pas saat saya jalan-jalan, saya melihat salah satu kayaknya ini antara anak SMP atau anak SMA, saya juga nggak tahu sebenarnya ya. Gimana sih pendapat dia tentang adanya corona ini? Kita saksikan sama-sama. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, Bang. Nah, perkenalkan nama saya Farizi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kakak dari mana? Saya Aisyah dari Sanggau. Saya SD, SMP, SMA? SMP, Bang. SMP-nya di? SMP 1 Sanggau. Masih SMP ya nih ya. Masih Wah. SMP. Nah Aisyah, tadi saya jalan-jalan mutarin lingkungan ini nih, nengok Aisyah lagi sendiri gimana HP kayaknya ya. Nggak takut corona di luar jadi? Kan sini sudah memasuki new normal ya, Bang ya. Tetap saya tidak takut mau keluar tapi tetap mengikuti protokol kesehatan Wah, aja. betul. Kita tetap pakai masker. Saya juga bawa hand sanitizer gitu. Oh, lengkap berarti ya saya ya. Lengkap dong. Meskipun di luar tetap bawa atau mengikuti protokol-protokol kesehatan. Nah, Benar. Aisyah di sini saya mau nanya sebagai Aisyah nih anak SMP atau anak sekolah, kan pasti lagi sibuk-sibuknya ke tugas tapi di rumah Tapi di rumah. atau Benar. virtual atau online. Nah, menurut Benar. Aisyah gimana sih atau efektifnya sih kegiatan sekolah secara daring atau online?
Kan di masa COVID-19 ini kan Bang, semua kegiatan dilakukan secara online, termasuk kegiatan sekolah kami kan. Untuk dilihat dari keefektifannya tentu agak sedikit berkurang ya dari kalau misalnya kita tatap muka langsung gitu. Kayak misalnya beberapa teman Aisyah juga mengalami kendala ya, mereka yang pulang kampung, mereka tidak punya sinyal, mereka juga tidak punya perangkat yang lengkap untuk bisa ngisi tugas online-nya itu. Terus kalau ngumpulin tugas juga kadang suka terlambat dengan alasan, Bu maaf baru dapat sinyal segala macam gitu. Baterai gitu ya, mati lampu kan namanya kan? Ya biasa kan kalau di daerah-daerah tuh ada jam-jam tertentu yang listriknya mati gitu Bang. Tapi di kecamatan gitu Nah ya. iya, Nah, kasih makanya juga sebenarnya. keefektifannya tuh agak berkurang dan juga nggak bisa ketemu guru secara langsung kan Bang, jadi kayak kalau mau nanyanya tuh agak kaku gitu. Oh iya, mau betul. ngetik lagi tuh kayak mana ya bahasanya biar tersusun rata, Takut tersusun tipu, takut salah Nah, ngetik gitu ya, salah ngetik, benar, salah benar. bahasa, pasti salah maksud, salah arti, makna. ya betul. Benar. Oke. Takutnya gitu. Oke betul. Nah sekarang nih Aisyah kan udah di rumah nih, stay di rumah ya, Iya. sekolah online, tugas-tugas online, ngiriman online. Nah gimana sih aktivitas Aisyah nih selama COVID ini ada yang merebah di tempat kita nih? Ya karena Aisyah di sini kan posisinya sebagai anak juga, Oh iya betul. sebagai siswa juga yang lagi sekolah di rumah, sekolah online gitu kan. Jadi kalau pagi bangun tidur ya bantu orang tua kayak nyapu, ngepel ya kayak biasa lah kayak anak-anak pada Betul. umumnya, nyuci piring segala macam. Terus nanti pas udah jam 8 biasa guru tuh udah langsung ngechat, yuk anak-anak kita mulai ngerjain tugas. Akhirnya jam 8 sampai jam 10 minta izin dulu sama orang tua, Umi mau ngerjain tugas, tolong jangan itu dulu, tolong jangan ganggu Ganggu, bentar. betul. Iya. Takutnya kan lagi ngerjain tugas, Disuruh- Kak cuci piring gitu disuruh kan. masak, betul juga Makanya- ya, betul, makanya betul. minta izin dulu. Oke, jadi itu takutnya tiba-tiba Aisyah ngerjakan tugas, Umi suruh keluar Kak belanja Kak. Nah, Takutnya sibuk beli lah. garam Kak gitu Oh kan. iya benar. Nah sekarang Aisyah kan lagi di rumah nih. Nah apakah menurut Aisyah ada sisi positifnya adanya corona nih? Adanya? Ada sisi positif dari Ya. corona. Tentu kalau dari Aisyah pribadi ada Bang. Pertama, jadi lebih sering ketemu sama Abi sama Umi karena selama ini kan Oh. kerjanya Abi Umi tuh selalu ke lapangan. Iya. Pokoknya selama corona nih bener-bener full time Di sama rumah. keluarga di Oh rumah. betul di rumah aja gitu ya. Terus kedua, Aisyah jadi lebih mantepin sama hobi Aisyah nih Bang. Apa itu? Aisyah hobinya nulis, terus kayak Oh. hobinya tuh bikin podcast segala macam. Jadi kayak karena di rumah aja nih tulisan Aisyah tuh jadi menambah gitu. Nggak Dan ngebucing di rumah? Alhamdulillah jomblo Bang. Oh jomblo. Nggak gosip-gosipin orang gitu, gosipin kawan gitu. Oh tidak, selama corona juga pahala saya semakin meningkat Bang. Oh berbeda karena sama kita tidak ya. ketemu. Nah, iya. Kalau abang sih lebih sering gosip gitu Oh, ya, karena lebih Masya seru Allah, gitu Bang. ya, karena Oh, iya. lebih ngena gitu kalau gitu gosip sama kawan di rumah gitu, apalagi secara online di VC sama kawan kan. Nah, Kalau saya malah nggak enak kalau online Bang, saya lebih suruh kalau ketemu Oh. langsung Bang. kalau saya sih awal-awal corona sih masih online lah, masih WA. Kalau udah akhirnya mau normal, saya agak langsung ke rumah pengen gosipin orang, kaget saking ngehnya pengen gosip sama orang itu, tuh pengen ketemu langsung Abang gitu. lah panutan saya Oh, Bang ya. panutan ya gosip. Oke. Nah, menurut Aisyah nih efektif nggak sih guru-guru tuh ngasih PR terus di sekolah ke rumah kalian tuh, efektif nggak sih? Ini yang kurangnya dari corona Bang. Benar-benar guru-guru tuh kayak kalau ini bukan berarti saya menjelek-jelekkan program pemerintah yang Oh, iya. sekolah di rumah online tuh ya. Iya. Guru nih selama ini cuman kayak ngasih tugas anak-anak kerjain tugas ini nih, tapi guru itu tidak menjelaskan. Iya, Ya, kurang mungkin, juga ya. Nah, Betul. mungkin bingungnya gurunya mau jelasin pakai apa, mau kirim video takut kotanya kurang, atau mau pakai Google Meet takut ya banyak Iya. lah kendalanya. Jadi kurangnya tuh tidak dapat penjelasan langsung. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang Aisyah kurang paham, paksa nge-google sendiri. Padahal kalau misalnya kita dengerin gurunya langsung ngejelasin face to face atau pakai suara gitu, itu tuh jauh lebih apa sih ya, jauh lebih masuk gitu, jauh lebih ngena gitu Oke, ilmunya. betul juga sih ya. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga ya ada corona ini. Pasti tapi ada ya. tapi sih Bang, zaman sekarang sih udah canggih ya Bang ya. Iya. Aisyah tuh juga sempat kemarin tertarik mau beli kayak aplikasi ruang belajar online, terus bisa juga nonton materi-materi ini dari YouTube. Kayak banyak sih zaman sekarang udah banyak perangkat yang mendukung, cuman untuk teman-teman Aisyah yang lain kan tidak semua bisa punya kesempatan yang Iya. sama gitu. Takutnya anak di kecamatan daerah tuh Nah, yang itu. HP-nya ada tapi kendala sinyal. Kendala sinyal, listrik segala Nah, macam. abang ini kan dulu kemarin di kuliah tuh ada rapat misalnya kendala, Bu dosen nih, Ah. Bu kami ini kendalanya ini ketemu maksudnya ada ngadakan meet gitu bersama dosen. Nah, kalau Aisyah ada nggak sih nyampaikan keluh kesah sama kawan-kawan di SMP ya? Di SMP tuh kayak rapat sama guru tuh ngebilang, Bu kami ada keluh nih Bu, kami ada kesannya Bu, ada sisi
susahnya juga diberi tugas online gitu. Kemarin sempat dari sekolah Aisyah, kepala sekolahnya langsung kan yang bikin Google Meet, kayak minta perwakilan dari kelas 7, kelas 8 sama kelas 9, yuk kita gabung ke Google Meet kan. Kebetulan Aisyah kena perwakilannya. Terus di situ Aisyah sampaikan lah beberapa teman-teman Aisyah tuh punya kendala buat kelas online ini kan. Terus guru itu bilang kayak ya mau gimana lagi, Iya, betul lagi juga. musim kayak gini kami juga dari guru kan nggak bisa berbuat apa-apa gitu, kayak bingung juga harus ngapain. Jadi ya untuk sementara ini sabar aja dulu, banyak berdoa biar covidnya cepat segera Oke. berlalu gitu. Kita kalau mau demo ke guru pun kasih juga gurunya Kasih ya. gurunya, Guru pun gurunya juga pun- capek, mau bingung. Iya. Mau adakan guru pasti nggak mau di rumah terus kan, pengennya ngajar kalian terus kan. Nah, mau kita ketemu langsung takutnya Iya. salah paham pemerintah takutnya covid nih ada pula ya. kalau- Masalahnya nih dua-duanya nih bekerja, yang siswa dengan gurunya ini masih sama-sama berjuang gitu bang. Kan ini Aisyah udah bagi rapot, gimana dengan nilai rapotnya, apakah selama corona ini meningkat atau turun? Tetap. Tetap. Juara 1 atau juara 2, 3, 4, 5, 6? Alhamdulillah 3 besar. 3 besar Tiga ya. besar ya, Nah, Bang. Oke, terima kasih Aisyah udah diberi kesempatan untuk bincang sedikit. Makasih banyak. Mewakili Bang. dari siswa SMP. Nah, Abang lagi jalan-jalan melihat Aisyah nih di sini. Oh, kayaknya nih anak ini kayaknya main HP sendiri nih, mumpung ada Aisyah, mungkin Abang langsung ketemu nih sama Aisyah. Terima kasih Aisyah Iya, ya. makasih juga, Bang, Semoga udah diberi mau kesehatan ikut. terus, tetap Amin, social Abang distancing, juga. social distancing, Amin, tetap di amin, rumah aja ya. amin, amin. Oke, Makasih terima ya, kasih. Bang. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.